Hampir kamu nilai ketendahan dulu. Lewat tengah bibir nih. Ya. Wah. Besar sekali. Ini ya, jadi sebenarnya bang, ini dari sini dulunya sampai ke atas itu awalnya kecil bang, sebesar ban mobil. Oh. Jadi lubang ini kan ujungnya kecil, dalamnya besar. Iya, iya. Tujuan Jepang dia bikin lubang ini untuk bunker atau tempat pertahanan mereka. Iya, iya. Nah, jadi yang mengerjakan lubang ini bukan Jepang, mereka orang kita, bangsa kita. Iya, yang namanya pekerja paksa atau rumusan. Jadi ada beda orang dulu sama orang sekarang bikinnya bang ya. Ini kalau bang lihat sama kata ini literally bulat, karena kan orang kita sekarang bikinnya. Kalau aslinya bang itu kotak-kotak 4 persegi. Nah itulah yang original kak. Jadi semen tangga udah bikinnya kita sekarang. Kalau dulu originalnya atau aslinya itu semuanya dari tanah bang. Nanti bisa kakak lihat. Jadi lubang Jepang yang terluas dan juga yang terpanjang di Indonesia kak bang ya, cuma yang di Kota Bukit Tinggi. Mungkin abang dan kakak udah tahu di Indonesia banyak lubang Jepang. Di Bandung, itu Riau, Aceh juga ada. Tapi yang terluas terpanjang di Indonesia lubang Jepang dan di Kota Bukit Tinggi. Makanya lubang Jepang yang dijadikan objek wisata di Indonesia cuma yang di Kota Bukit Tinggi. Lubang Jepang ini bang dilengkapi ada 6 ventilasi udara. 2 mereka pakai sama Jepang dulu buat pintu rahasia atau pintu pelarian. Kalau sedang mereka diserang musuh atau ada apa-apanya di dalam lubang ini, mereka bisa mereka ini melalui ventilasi udara tadi. Sebab ventilasi udara tadi atau pintu pelarian tadi ngadapnya ke jurang Lembangan Siano. Nah, bisa bang lihat ya. Ini bisa bolong-bolong kenapa pak? Nah yang bolong-bolong ini disengaja bang ya. Jadi ini sebenarnya fungsinya bang atau celah-celah ini ya kalau bang lihat setiap kiri kanan ya 50 cm. Yaitu gunanya fungsinya dibikin Jepang itu buat pemecah suara atau dalam gema. Biasa kalau kita dalam buah seperti ini pasti suara itu memantau atau gema. Makanya anak tadi berteriak untuk metes apa ada gema atau patungan. Iya. Kalau saya Jepang dia bikin rata kiri kanan bang, pasti suara itu akan memantul atau menggema. Akan sampai kedengaran keluar. Berarti ini pak udah dilapis pakai semen? Iya. Tapi sayang bang ya, lebih bagus. Tapi abang lihat hasilnya bentuknya tanah. Nanti saya lihat bentuknya aslinya. Ini dipugar kapan pak? Kalau dipugar yang pertamanya bang itu tahun 84. Kalau dipugar direnovasi selama 2 tahun. Resmi jadi objek wisata tahun 86 11 Maret. Iya. Itu yang meresmikan Bapak Menteri Fuad Hasan. Iya. Lalu dulu tangga ini belum ada pak ya? Belum ada, ini tanah aja meluncur. Ya, jadi sebenarnya lubang ini bang, kayak akhir atau ujung dari lubang ini. Jadi sebenarnya awal atau start yang bikin lubang Jepangnya di nomor 10 tempat kita keluar nanti. Ini semennya udah apa ya? Ini sebenarnya? Iya, sebenarnya bang, semen sama tanah ini mereka ini nggak senyawa, dia hanya nyatu. Sebab tanah ini bang, ini bukan cadas. Jadi diperiksa ahli geologi, dia namakan tanah tuh karena ada 2 campur, pasir sama batu kapur. Tapi setelah diperiksa bang, dia bilang tanah ini kalau dia semakin kena air atau angin, kekuatan lengketnya malah semakin kuat. Ya. Berarti kalau aslinya nggak ada lampunya? Kalau dulu aslinya nggak ada pakai lampu, cuma menggunakan obor ya bang ya. Berarti ini memang kita asli di bawah tanah ya pak? Ya. Ini kalau nyampe di bawah, sinyal jaringan hilang bang. Nggak ada. Berarti kita nggak bisa siaran langsung? Nggak bisa. Secara langsung di sini nggak bisa. Udah hilang. Boleh bang tes. Udara masih tetap ada ya? Masih tetap ada. Nah sebentar bang, biar kita jaga jarak. Nah, sekarang bang kita di tanah ke dalam kita 40 meter. 40 meter ya? Bawah ya. Jadi ini dulu waktu kami jadi pemandu bang, ini kami juga dikasih perhatian. Ini kenapa Jepang dia bikin kedalaman 40 meter? Yang pertama, kalau saya hujan di atas, saya nggak pernah masuk sepedes pun ke dalam lubang ini.
Jadi lubang ini sama sekali nggak pernah masuk air, ya. Jangankan satu hari hujan, satu minggu berturut-turut nggak akan pernah ada masuk ke bawah sini. Yang kedua, kalau lubang ini kalau untuk bom lubang ini aman. Nah, untuk 500 kg ya aman. Tapi kalau bom sekarang kita nggak tahu karena zaman udah canggih kan. Ya. Yang ketiganya, mungkin kakak dan abang udah tahu Sumatera Barat lawan gempa. Ya. Menurut ilmu geologi Jepang, getaran atau gempa di bawah 8 skala ini aman. Nah, kalau kita pasti berapa kali terjadi gempa di Sumatera Barat atau Bukit Tinggi ya. Di sini gempanya juga gempa vulkanik karena di sini ada terdapat Gunung Merapi. Ya, yang sekarang masih aktif itu, Pak. Ya. Ya. Jadi ketika lubang Jepang, Bang, aslinya bukan tempat kita sekarang. Sebenarnya ini sudah ditambah setengah meter. Nah, kalau dulu setara dengan orang Jepang, tingginya lebih kurang 1 meter 70 cm. Iya, iya. Nah, jadi ini nggak lagi, tapi lebarnya memang tetap asli ya. Oh, lebarnya tetap ya. Luas lubang Jepang ini ada sekitar 5 hektar dengan panjang total ada 1,5 km. Nah, itu baru seperempat di kota Bukit, Bang. Iya. Nah, saya bilang sama abang kan di Indonesia lubang Jepang terpanjang di sini. Iya. 70% Bang, kayak rata-rata kota Bukit Tinggi sudah dibolong sama Jepang. 70% kota Bukit Tinggi. Makanya abang kalau udah jalan-jalan di kota Bukit Tinggi jarang ada bangunan yang lebih dari 7 tingkat. Iya, iya. Sebab kota Bukit Tinggi sudah bolong semuanya. Iya, iya. Iya. Jalan aja. Alhamdulillah sudah bisa. Jadi kalau abang minum air sama kakak tinggi bukan dari sumur bor, jadi dari air pump, Gunung Singalang. Oh iya iya iya. Bang bisa naik ya bang. Oke, buat teman kita lanjut. Ini benar bisa dilewati nih Pak? Bisa. Wah ngeri kali Pak. Lubang ini connect semuanya. Pak kita harus seneng dulu Pak. Ya ini aslinya. Itu Bang. Saya bikin ke sini. Ini aslinya. Aslinya tinggi lubang Jepang ini. Iya. Dia setara dengan orang Jepang. Itu tempat kita berdiri tadi itu udah ditambah setengah meter. Jadi kenapa kita lewat sini bang? Kalau kita belakang rombongan itu kan debu naik. Iya iya iya. Jadi nggak enak suasananya. Nah tanah asli seperti ini kak. Oh ini ya. Nah ini yang saya bilang tadi ini tanah tuf namanya. Jadi pasir sama batu kapur. Jadi setelah diperiksa ahli geologi dia bilang tanah ini kak bang ya kalau dia semakin kena air atau angin kekuatan lengket malah semakin kuat. Padahal kita rapakin ini kak dia runtuh sendiri bang ya. Ya. Tapi sebenarnya kita lain cerita kak. Ini yang kuasa sebenarnya bang yang berkendak. Kalau kuasa berkendak lain itu lain ceritanya. Kalau lubang Jepang ini runtuh bang, kita otomatis kota Bukit Tinggi habis semuanya. Karena kota Bukit Tinggi udah dibolongi sama Jepang. Jadi rencana Jepang juga bang kayak itu kota Bukit Tinggi bukan bangker aja. Sekalian rencana mereka akan mereka bikin kota bawah tanah. Ya, itu mereka bikin 1942 sampai 1945. Tetapi 1945 16 Agustus negara dibom atom Hiroshima dengan Nagasaki. Jadi Jepang kalah. Berarti bunker dengan lubang Jepang itu sama Pak ya? Sama. Sama ya. Iya. Berarti ini belum ada dimodif, belum ada belum ada ya. Jadi bang, tadi ya bang ada perbedaan orang dulu sama orang sekarang bikinnya tadi. Saya bilang, biasanya kalau orang kita dia bikin lubang ini lekuknya bulat. Kalau Jepang dia bikin desainnya kotak-kotak atau 4 persegi. Kenapa? Nah, kenapa dia bikin ke 4 persegi bang? Seandainya kak terjadi ada getaran di Bukit Tinggi, tanah-tanah ini akan mengikuti arahnya getaran. Ya. Dan juga tadi abang lihat ada panorama Ngaresiano. Itu Ngaresiano itu sebenarnya bang itu bekas patah lempengan bumi. Jadi menurut Jepang ilmu mereka patah lempeng bumi ini nggak akan terjadi untuk kedua kalinya. Makanya waktu ada terjadi getaran atau gempa di kota Bukit Tinggi ini nggak kena sama sekali. Ini ada teman bang tadi bang. Iya siapa? Berarti ini Pak yang dibolong ke bawah bukan ke atas lagi ya? Bukan ke bawah. Iya iya. Jadi ini bang, tahu apa persisnya kita berada di bawah ini, di atas kita ini. Ini tempat parkir mobil. Jalan raya di atas. Jalan raya? Ya. Tadi kan abang kalau masuk lubang sebelah kanan kan jalan raya. Iya benar. Karena dari lubang ini kan kita masuk ke arah kanan. Iya iya. Persis di jalan raya ini, tempat parkiran mobil tadi. Iya iya. Bon, sekalian ambil foto kami juga ya. Karena ini sayangnya bang orang kita nggak bisa menjaga pelestarian. Makanya sebenarnya presiden banyak orang kita yang komplain. Kenapa orang kita yang komplain tadi? Yang pertama kayak kalau kakak lihat sepintas sama abang
yang pakai semen kayak buatan baru, hilang sejarahnya. Yang kedua, semen ini bukan untuk memperkuat, malah yang pakai semen ini banyak yang lepas. Sebab semen sama tanah ini mereka ini nggak senyawa bang, nggak nyatu kan. Nah yang ketiganya inilah dindingnya yang dicoret-coret. Jadi kalau dilihat orang luar bang, jadi jelek, jadi kita dicemoohkan negara kita, jadinya kan orang Indonesia nggak bisa menjaga kelestarian katanya. Kita sekarang menikmati aja bang. Kalau kita bayang bagaimana nenek moyang kita yang kerja sini, kita nggak kebayang. Ini yang memakai alatnya bang ya, rumusan tadi orang kita tadi, cuman alat manual itu bang. Seperti bahan, linggis, campur banyak di sini. Kalau di sini belum ada mesin bang. Ini pintu apa Pak? Ini kan dibuat di sini ada ruangan. Ini teater yang dibikin. Jadi rencana Pemko akan dibikin video sejarah akan diputar di sini, tapi rencananya khusus buat anak sekolah. Tapi setelah dikaji ulang lagi, nggak mungkin anak-anak terlalu banyak berada di bawah sini karena anak-anak agak susah menjaganya. Nanti dia lari ke sana, lari ke sini. Jadi lubang ini bang pernah juga dipakai untuk acara uji nyali ini bang. Acara apa Pak? Acara uji nyali. Iya, yang di TPI bang ya. Iya. Pernah. Uji nyali, dunia lain, tukul jalan, itu tiga itu yang pernah di siaran televisi. Tapi yang nggak diizinkan itu bikin film horor. Kenapa? Nanti benar-benar takut pengunjung datang di sini. Kenapa ini dikasih pintu, jadi kotak-kotak kaca ini bang, nanti kan ditaruh di sini. Jadi senjata yang pernah dijumpai di sini kak akan dikembalikan ke asalnya rencana Pemko. Tapi ini akan dibongkar lagi yang pakai semen. Nah tapi itu kapan dibongkar kita nggak tahu, itu planningnya Pemko. Berapa meter tadi Pak panjangnya Pak? Panjangnya ada sekitar 1,5 km total, belum termasuk ruangan ini bang. Nah itu kak bang. Ada kotak kaca lagi. Jadi dibikin seperti ruangan museum, diorama, itu perencanaan Pemko setempat. Berarti ini belum ada lampu ya? Inilah aslinya ya? Aslinya. Gelap. Kalau nggak ada lampu bang, baju putih di sebelah kita nggak akan kelihatan sama sekali. Iya. Berarti Pak kalau mau baik hujan atau gimana pun nggak tembus air Pak? Nggak baik bang. Kemarin aja 1 bulan hujan terus bang. Iya. Tapi nggak pernah air masuk. Jangankan hujan bang. Di atas kita itu sebagian nanti kita jalan di bawah rumah penduduk. Berapa air nggak masuk? Iya. Nah itulah kejeniusan otak Jepang. Namanya tahu. Tahun 42 nyampe ke pikiran mereka ke sana. Iya. Nah jadi bang, dari ujung sana bang ya, sampai ujung sana ada lagi 15 ruangan atau kamar. Jadi yang akan dibuat oleh Jepang tadi, seperti saya bilang sama bang Kata, ada bara, ada ruang sidang, ada ruang makan. Jadi rencana Jepang masih banyak lagi mereka bikin di sini, seperti pemancaraan di bawah tanah, rumah sakit bawah tanah. Tapi itu sebenarnya masih rencana mereka. Kenapa? Ini lubang ini sebenarnya sama sekali belum sempat mereka pakai. Nah, kenapa belum sempat mereka pakai? Dikarenakan negara sebelum di bom atom kak. Itu Hiroshima, Nagasaki, di Jepang kalah. Itu 16 Agustus negara di bom atom. Tetapi bang, kayak sebelum Jepang meninggalkan kota Bukit Tinggi, itu semuanya orang kita itu nggak mereka biarkan hidup satu orang pun. Mereka bunuh. Kenapa mereka bunuh? Supaya jangan terbongkar rahasia mereka. Karena Jepang bang, di lubang ini sifatnya rahasia. Nah, kenapa saya bilang rahasia tadi bang ya? Kayak semasa penggalian lubang ini rumusannya bukan orang Padang atau orang Bukit Tinggi. Mereka diculik sama Jepang dari daerah Pulau Jawa. Nah, jadi orang Jawa mereka survei sini, seandainya rumusan tadi mereka sempat lari bang ya, kayak mereka nggak akan tahu daerah dan juga bahasa. Sebab juga kak, bang ya, kita belum menggunakan bahasa persatuan ya, masih menggunakan bahasa daerah masing-masing. Jadi kalau penduduk Bukit Tinggi mereka jadikan rumusan juga, tetapi bukan di sini, mereka bawa ke tempat lain.
Jadi orang kita saling mereka tukar supaya jangan ketahuan rahasia mereka. Iya, iya. Jadi ini bang, jadi yang arah ke kota itu sekarang ditutup sama Pemko. Kenapa ditutup? Nggak dijadikan objek wisata seperti ini? Karena Pemko nggak mau ambil risiko. Karena orang kita Indonesia kayak suka kerjanya yang aneh-aneh, kepo ingin tahu. Nanti kalau dia bikin macam-macam siapa yang tanggung jawab? Iya, Makanya yang arah ke kota itu ditutup sama Pemko, nggak dijadikan objek wisata seperti ini. Iya. Sama sini bang. Foto sama kita. Ada kamera sama foto. Nanti kita foto. 1, 2, 3. Nah, tadi kalau kita lurus, Iya. bang, kita nyampe di Ini sini, ya? bang. Iya, ini dia. Jadi sekarang posisi abang di tengah-tengah atau sedianya wanita. Ini sampai Nah, kamar-kamar ini ya bang, ruang luas seperti ini yang akan dibikin oleh bang itu buat barak, tempat mereka meeting, Iya, iya. ruangan sidang, Iya. ya, macam-macam rencana mereka yang akan mereka bikin ya bang. Mereka. pada makin tua lah tahunya. Ipa, kau jangan dorong mas. Mau kuat, saudara-saudara tadi bang. Yang pertama, saudara-saudaranya akan kita lewati. Ini yang kedua, yang masih kurang. Kalau nggak ada perubahan lagi saudara ini, bang, mungkin saudaranya nggak kayak ada asing. Ya, biasa di alam bang. Iya. Yang pasti atau manusia pasti disimpan nah, dan tanah apa kita bang. Kalau ini kita nanti 500 kita mengenal ini. Nah ini abang lihat betul-betul ini. Jadi dulu orang kita mereka pakai cuma menggunakan alat manual bang. Ini kan bekas-bekas koresan. Ini bukan baru bang. Memang dari dulu ini seperti ini ordinary lah. Memang pakai pahat. Nah bayangkan kak 1,5 km dengan menggunakan alat manual. Ini bukan ratusan, ada ribuan. Iya. Berarti ini campuran ya? Iya. Ini kalau kita boleh pakai tangan nggak ya? Tangannya bukan kokoh, bang, rapuh sekali. Iya, nih tangan contohnya mendekat garam. Saya pun nggak berpikir bang, waktu itu dari 4 tahun dulu itu kebetulan saya ngantar anak sekolah sebanyak 140 orang di sini, di bawah sini. Lagi di dalam apa? Lagi di dalam. Yang pertama, yang kedua gempa itu agak pelan. Baru jadi kami nyampe di atas, baru yang besarnya bang. Iya. Itu kekuatan 6,9. Setelah tak saya mengantar, saya habis gempa di atas, kami kembali sejam setelah gempa kami kembali ke bawah. Ini mungkin apa ada yang lupa atau gimana? Tapi nggak ada yang lupa. Padahal pakai semen tadi yang banyak lupa. Ya, kerja di Bandung kan memang pendek bang. Ya, di dapur bang. Fotokan kita. Ini sih itu gerbang keluar ya. Oh, itu itu orang 60 meter bang bawah. Jadi kalau dulunya itu dia ini kalau turun memakai kata poni bang. Nah ini 20 meter yang harus bawah di depan itu. Di sini loh bang, ini di tengah-tengah ada bang Aresiano. Makanya tengah. Jadi di bawah sana itu nggak ada kampung, ada perkebunan, jadi hutan tadi. Jadi pintu ini bu sama Jepang dia pakai sebagai pintu tarian juga ibu. Yang di dalam dengan bang Aresiano dia. Itu bukit yang di ujung bu, bukit yang di sebelah. Kalau Ngare itu sama dengan Lebay. Ya, kalau Siano itu namanya artinya itu sama dengan dia. Jadi Ngare Siano itu artinya Lebadian. Sini perkampungan Haji Agus Salim, Bapak Emil Salim, dia aslinya orang sana bu, orang Koto Gadang. Jadi di sana ibu kalau ibunya kuat, di sana ada semacam replika Temu Cina. Itu dibangun sama Bapak Tifatul sendiri. Itu tahun 2004. Jadi jumlah tangganya ada 311 kalau ibunya kuat. Nanti Ya kayak kami itu jujur itu. ya.
Ibunya kuat di sana, ibu di sana ada semacam kerajinan perak terbesar di Sumatera. Itu apanya tanya aja. Kalau ke sana apa jalannya kemana? Jalannya nanti kita keluar dari Ngaresiano, belok kiri, nanti naik tangga ibu ke atas. Nggak akan kuat ibunya ke sana, Bu. Ya. Tanya aja. Ya, kalau Bukit Tinggi nggak ada tangga ibu, berapa kilo? Jadi ceritanya sini kalau abang kata jalan ini pasti ada naik ada turun. Namanya Pakabut Tinggi kan. Jadi kita berwisata ke Pakabut Tinggi pasti ada pakai. Nah ini celah-celah tadi yang ada lubang-lubang tadi yang bang bilang. Ya ini sengaja begitu ini bang. Mungkin ada gema atau masuk suara di dalam sini. Ya kalau rata mereka bikin otomatis suara itu akan memantul dan menggema. Ya kita sengaja mereka bikin di Jepang. Ya Pak. Nah, Kalau dia kan ada keyboard ini ya. Ini siapa yang buat? apa itu ditulis sama kamu? Ya oke. 1, 2, 3. Ayo Bu. Iya Bu. Jangan jauhkan coba ini dengan coba. Lama-lama nggak perlu ibu. Kalau ada Ini yang lain belum. Kita lihat dapur di dalam Ini dari sini sama ya. enggak sama. Ini masih ada juga bang. Tapi di daerah ini ini bang berarti ada warna tanahnya bata. Iya iya. Nah, kadang-kadang kita udah dalam, jadi di daerah ini tanahnya. Dan juga di tanah ini dilapis batu berani kita kayak tekstil gitu. Bukan sebelah ini kayak sudah kalau ada rombongan ibu orang sini. Kalau ada rombongan orang sini. Nah, dapur. Tapi sekarang memakan dapur tak, bang? Kalau dulu zaman Jepang, itu aktivitas memasak dulu zaman Jepang ada. Ya kenapa nggak ada? Yang pertama nanti kalau dia memasak di sini, kalau keluar asap itu pasti tahu sama orang luar. Sebab di mana ada asap pasti ada manusia. Nah, ini penjaranya kak, bang ya, yang dipakai Jepang itu orang kita yang bekerja atau yang membangkang. Jadi disisa dibunuh, tapi bang, mereka bukan mereka tumpuk di sini, mereka buang. Jadi di dalam lubang ini kak, bang ya, ada lagi lubang di bawah. Panjang lubang itu ada sekitar 72 meter kemiringannya. Nah ini dia kak, kita lihat. Ini di renov. Ya. Jadi ini kenapa ditulis sama Pemko dapur kak? Bisa jadi akan di Jepang dapur, tapi mungkin setelah mereka itu memang perang kedua tadi. Kenapa? Karena yang pertama ini diberisi ini bisa mereka pergunakan untuk membuang limbah, karena ini bisa lanjut ke pinggir sungai. Karena yang atas untuk asap. Ya, sebenarnya yang di atas itu mereka pakai untuk mengintai sama Jepang. Jadi mereka itu naik 5 meter ke atas, sampai di atas mereka itu bisa memantau orang kampung lewat. Sebab dulunya jalan pintas atau akses yang terdekat untuk kota Bukit Tinggi kak, dulunya melalui jalan Ngaresiano ini. Sebab di sebelah sana, di sana itu banyak lagi terdapat desa atau kampung-kampung. Nah ini yang saya maksud tadi untuk lubang pembuangan tadi. Panjang lubang ini ada sekitar 72 meter, langsung ke pinggir sungai. Kalau dulu lubangnya bukan sebesar ini bang, sama besar dengan yang di atas. Jadi ini sengaja diperkecil biar jangan ada yang masuk. Padahal kalau kita masuk bang, kita bisa jalan di bawahnya. Tapi di bawah sana lebarnya bukan selebar ini, lebar-lebaran kita. Kalau tingginya tetap tempat yang kita lalui yang pertama tadi. Ya, abang berdiri di sini, itu lihat ke atas ada cahaya yang dari luar bang. Ada. Itu ada tanda tanah bang. Ya, makanya. Bukan lampu ya? Bukan, cahaya luar, matahari. Itu dikasih pintu besi bang, biar jangan ada coba-coba pengunjung naik ke atas. Iya betul. Kalau naik ke atas bang, itu 80 meter ke bawah, jurang. Kalau jatuh nggak ada lagi jenazah tewas.
Iya, makanya dikasih pintu besi untuk pengamanan pengunjung. Kalau ini dibikin kayak gini, bang, ini sebenarnya kak untuk acara uji nyali dari TPI. 5 pesertanya kelima-limanya batal bang, ada yang kuat. Ya, karena di sini bang seperti saya bilang tadi, waktu acara uji nyali sama sekali ada pakai lampu, cuma menggunakan cahaya lilin. Ya, kalau lampu mati ya di sebelah kita baju putih nggak akan kelihatan sama sekali bang. Iya kak. Ini waktu diinovasi kayak bang ya, ini di jalan-jalan seperti ini atau di ruang-ruang tadi banyak dijumpai kerangka ya. Jadi ini juga sengaja dikoreksi dengan meter sebenarnya. Itu dulunya waktu tukang yang bekerja sini waktu direnovasi itu di sini sering dengar orang berteriak minta tolong. Kadang ada yang bau amis kayak bunga aroma yang sudah meninggal, kan? Jadi dipanggil orang pandai, dari baca doai itu kayak dia bilang kalau bisa ya dikorek setengah meter bawah. Nah dikorek di bawah sana banyak kerangka. Kemudian ini kerangka tadi ini mau dipindahin karena yang masih di sini bangnya kayak mati kan nggak ada yang wajar, mati tersisa semuanya. Dulunya bang kerangka yang dijumpai di sini bang itu bukan dikubur semuanya, sebagian dibawa oleh Pemko ke pusat buat otopsi bang. Karena dari tulang yang dijumpai tadi kayak ketahuan itu apa penyebab kematian orang yang di sini dan juga tahun berapa meninggalnya dan apa jenis kelaminnya. Jadi kebanyakan yang mati di sini kebanyakan mati tersiksa karena orang kita itu dulunya bekerja nggak mereka kasih makan atau minum sama sekali. Sebab tapi 30 lebih kalau yang berenovasi sebenarnya masih lebih berat yang untuk mengawal ya. Tapi yang berenovasi itu juga salah satu juga mereka bisa mengeluarkan aman ya itu yang kita koreksi ya semen dikasih lampu tapi kan itu masuk proyek juga jika mereka sanggup dalam ini waktu direnovasi bang, ini tengah-tengah ini dikasih lampu sorot. Oh ya, lampu sorot yang besar itu bang, sorot enggak tapi mungkin sudah pakai tenaga mesin kali ya. Oh ya, coba aja. Nah ini bang masih saudara-saudara juga, tapi ini dipakai lubang untuk menyergap atau menangkap. Jadi kan di lubang yang di dapur tadi kan untuk mengintai. Bang mengintai dari sana, baru orang kampung datang ke sini bang. Sebab di bawahnya 5 meter bang ada jalan raya. Yang dipakai oleh Jepang untuk menyergap. Jadi setiap penduduk yang mereka tangkap bukan mereka suruh di sini, mereka bawa ke luar daerah supaya jangan ketahuan rahasia mereka. Sebab saya bilang tadi sama abang, Jepang di lubang ini kan sifatnya rahasia bang. Nah ada lagi yang akan saya omong sama abang. Boleh saya tanya dulu sama abang kakak ya. Semua abang dan kakak pernah nggak jalan di bawah kuburan? Belum pernah di bawah kuburan. Kalau di samping mungkin udah ya, kalau di bawah belum? Memang betul-betul belum? Udah. Ini dah. Dan tadi penjara sampai atas kita berdiri ini ya. Atas ini kuburan umum. Jadi belum ada loh bang ini kak bang. Kuburan udah ada. Contohnya ada meninggal 1937, 1922, 26. Tujuan Jepang dia bikin lubang di bawah kuburan ini sebenarnya untuk menipu masyarakat lokal. Orang kalau berpikir bang secara logika kak, orang akan percaya di bawah kuburan ada kehidupan. Itulah otaknya Jepang, saking strategisnya dia bikin untuk persembunyian mereka nggak bisa diketahui sama orang lokal. Ya. Iya. Nanti kita bertiga langsung bang. Nah atas kita ini bang, kayak ini baru rumah penduduk. Otomatis abang dan kakak kita udah di luar jalur taman panorama tadi. Iya. Nah kenapa nggak terasa? Karena kita jalan di bawah tanah. Bisa bilang tadi kan luasnya 5 hektar. Iya. Nah kayaknya abang barusan dekat aja, ya. Padahal ini luas nih bang, kayak. Iya. Saya katakan kita di situ aja, kalau sudah. Oh udah ada nih. Iya. Kalau bentuknya sama. Bentuknya sama, lebarnya sama, panjangnya sama. Nah ini bang, kita jalannya di luar. Sebenarnya tentang bahwa Jepang ini kak, ada 3 hal yang mengungkap atau misteri ya. Yang pertama misterinya itu yang kami tanya bang ya, ini berapa
yang dibunuh di Jepang itu tentang ada yang tahu. Ya yang jelas mungkin ada ribuan lah. Kalau ratusan nggak mesti terbuat sepanjang ini. Yang kedua misterinya ini panjangnya 1,5 km, dikali lebar, dikali tinggi bang. Kayak tanahnya ini gimana dibuang oleh orang dulu sampai sekarang pun ada yang tahu. Kalau mereka buang bang, tapi dibuat kayak tumpukan bukit atau gunung, ya pasti ketahuan. Yang ketiganya arsitek orang Jepang yang bernama Watanabe. Itu sampai saat sekarang ada yang tahu kemana riwayatnya atau keberadaannya bang. Tapi yang jelas di masa itu dia nggak kembali ke negaranya. Tapi bang, kayak biasanya kalau Jepang kalah, biasanya mereka tuh ada kiri. Tahu kakak ada kiri, bang? Ya, sendiri. Tradisi orang Jepang itu. Oh, tahu kiri ya. Iya. Tapi itu saat ini Pak keseluruhan orang Jepang itu nggak ada lagi. Nggak ada. Tapi dia lewat lah bang. Itu kalau apa bang ya? Kalau yang perempuan dulunya itu dijadikan kisah sama Jepang. Tahu abang kata kisah? Gesia ya. Apa kak? Kisah. Ya kisah budak nafsu budak perempuan. Kalau laki kan budak kerja, paksa. Ya. Itu daerah Jawa masih ada itu kak bang. Nah ini ya awal pembicaraan awal dari sini bang. Itu nomor 10 ini. Jadi awal start pembuat lubang Jepangnya berawal dari sini. Kenapa dari sini? Karena imbusnya di pinggir, pas di pinggir raya bang. Iya. Jadi dulunya jalan ini sampai saat sekarang masih akses jalan terdekat. Contohnya abang mau ke Becalawang di sini bisa, mau ke Danau Meninjau bisa, mau ke Pariaman bisa, ke Padang bisa. Jadi orang Jawa mereka culik dulunya menggunakan kapal laut sampai berapa ke Padang kota, mereka bawa sama tuk-tuk melewati jalan ini. Lewat belakang kalau lewat depan pasti ketahuan. Iya. Kemudian nomor 11 itu ada pintu-pintu dari nomor 10 sama-sama di jalan raya. Iya. Jadi sebelum abang berdiri sini sama kakak punya handphonenya. Foto kita Ki. Sini Ki. Sebentar Pak ya.